Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Pangestu dari kelas manajemen pagi semester 2 Institut Teknologi Ahmad Dahlan Karawaci. Di video kali ini saya bertujuan untuk menyelesaikan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan topik bahasan Pancasila di dalam Al-Quran. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah salah satu karunia dari Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia agar berhasil meraih persatuan dan kesatuan. Pancasila dan ayat-ayat dalam Al-Quran seakan terhubung. Bangsa kita yang berbeda-beda agama ini dan kepercayaan, berbeda-beda suku dan bahasa, dapat tegak di atas satu landasan filosofis tersebut. Namun, pada kenyataannya ada banyak kelompok warga negara Indonesia yang menentang dan dengan tegas rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Mereka berpendapat bahwa Pancasila tidak dapat dijadikan sebagai ideologi dasar negara kita. Sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sila pertama, Pancasila sebenarnya membawa konsep tauhid dan toleransi beragama. Hal ini juga pasti senada dengan ajaran agama Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dan Dia tidak beranak dan tidak tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dijelaskan lebih lanjut oleh Ibnu Katsir bahwa Allah yang pertama dan Esa, tidak ada tandingan dan pembantu, tidak ada yang setara dan tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada pula yang sebanding dengannya. Kata Esa ini tidak digunakan untuk menetapkan pada siapapun selain kepada Allah, karena Dia maha sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini, Pancasila membawa konsep manusia yang beradab untuk membangun peradaban dan menghapuskan kebiadaban. Hal ini juga sepaham dengan ajaran agama Islam yang senantiasa mencerahkan peradaban manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabila littafaru. Inna anramakum indallahi antakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13. Salam Bahrishi juga menjelaskan bahwa menurut konsepsi Qur'ani, perbedaan warna kulit, suku, dan bangsa adalah berguna untuk saling kenal mengenal. Perbedaan itu tidak dimaksudkan untuk pertentangan saling mengunggulkan satu dengan yang lain. Namun perbedaan itu justru dimaksudkan untuk saling tolong-menolong dan saling gotong royong di dalam melaksanakan kepentingan bersama. Ayat-ayat Pancasila dalam Al-Quran
memuat nilai ini. Perbedaan apapun bentuknya di hadapannya tidak berharga sama sekali. Oleh sebab itu Allah menilai kehormatan, kemuliaan seseorang hanya berdasarkan amal perbuatannya yang namanya takwa. 3. Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini, Pancasila membawa konsep bangsa Indonesia yang menjaga persatuan dan kesatuan apapun kondisinya. Hal ini juga selaras dengan ajaran agama Islam, yakni menjaga dan mempererat ukhuwah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina aqwaihum wattaquluha la'akum turhamun, yang artinya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam tafsir Hidayatullah Insan di tafsir Quran dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan perlunya melakukan perdamaian antara dua kelompok orang mukmin yang berperang. Hal itu perlu dilakukan sebab sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Itu untuk yang berperang. Apalagi untuk kita yang tidak berperang sama sekali. Lebih wajib untuk menjaga ukhuwah atau perdamaian di Indonesia ini. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini, Pancasila membawa konsep musyawarah dalam setiap kondisi untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini juga sejalan dengan ajaran agama Islam yang mengedepankan musyawarah dibanding perdebatan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabimma rahmatin minnallahi lintallahum walau kunta fuddahan ghalidal qalbi lan fadlu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyafirhum fil amr fa izza asmata fattawakkal 'alal innallaha yuhibbul mutawallikin, yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Surat Al-Imran ayat 159. Dalam tafsir As-Sadi dijelaskan bahwa sarana dakwah yang ampuh dapat menarik manusia ke dalam agama Allah adalah akhlak mulia. Oleh karena itu Nabi Muhammad menggabungkan antara sikap memaafkan dan ihsan. Maksudnya dalam urusan membutuhkan adanya musyawarah, pemikiran yang matang dan pandangan yang tajam. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini juga ada dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itta'iz zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkari wal baghi ya'izukum alaikum
yatafakkarun, yang artinya yaitu sesungguhnya Allah menyuruh manusia berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi sedekah kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkinan, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu manusia agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dengan demikian Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan mengamalkan Pancasila sama dengan mengamalkan sebagian dari syariat Islam. Sila pada Pancasila tersebut bersifat universal dan bisa diamalkan oleh penganut agama dan kepercayaan lain. Pengamatan Pancasila secara murni dan konsekuen dapat menjadi solusi permasalahan bagi bangsa Indonesia. Sila kedua, secara teori solusi permasalahan kepastian hukum. Sila ketiga, secara teori solusi diintegrasi bangsa dan ego sektoral. Sila keempat, secara teori solusi dari masalah pemilu, pilkada, dan keriluan negatif pendukung calon pimpinan baik presiden, gubernur maupun bupati, kepala desa. Sila kelima, secara teori adalah solusi dari kesenjangan kesejahteraan ekonomi yang ada di Indonesia. Pancasila sejalan dengan Al-Quran. Semua uraian tentang ayat-ayat Pancasila di atas begitu membuktikan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Setiap esensi nilai Pancasila juga tergambar pada esensi ajaran Islam. Maka mulai sekarang kita hendaknya hentikan penabrakan Pancasila dan Islam. Keduanya dapat kita jalankan bersamaan untuk mencapai tujuan bernegara dan beragama yang sebenar-benarnya. Sekian, terima kasih. Saya Bayu Pangestu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan bacaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.